Shalom untuk kita semua, saudara-saudara jemaat, ibu-ibu Tuhan yang diberkati. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan akan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Dia dalam hadirat-Nya yang kudus. Panggilan beribadah. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Marilah kita memuliakan ibadah saat ini. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam Amsal 24 ayat 19 sampai 20 berkata, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Disilahkan duduk dan kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 195 ayat 1. Kendati hidupku tentram dan senang. Saudara-saudara, jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka sesungguhnya tidak ada kebenaran dalam diri kita. Oleh karena firman Tuhan dalam kitab Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa, tertunduk kami di hadapan-Mu, sambil mengakui ini kami anak-anak-Mu yang tidak taat melakukan perintah-perintah-Mu. Betapa kami bangga dengan status kami sebagai orang Kristen, tapi kami tidak menghidupi dengan sungguh-sungguh akan kehidupan dan menjaga hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Begitu banyak dosa, kelalaian dan kealpaan yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Banyak hal telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Begitu banyak berkat Engkau limpahkan bagi kami, tetapi Tuhan, kami kurang mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan, tidak ada satu hal yang tersembunyi di matamu. Engkau maha mengetahui apa yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini, ketika Engkau memberikan kami kehidupan, kami datang tertunduk di hadapan-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kehilafan kami. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu pada saat ini, dan dalam pengampunan-Mu bagi kami, hidup kami akan terus dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Bagi kami sebagai ibu-ibu di jemaat Gemim Getsemani Langsot, kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami semua, berkatilah kami semua, ibu-ibu, dalam kami mau melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan dalam ibadah ini, hanya nama-Mu yang kami puji dan masyurkan. Ya Tuhan, ya Allah kami, mohon ampun semua dosa dan kesalahan kami, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa syukur permohonan kami kepadamu. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Barang siapa mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ia akan diampuni. Tuhan berfirman, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 36, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu.
Ya Bapa, dalam segala kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia, kami tak berdaya Tuhan, tanpa campur tangan Bapa dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, selalu satu hal yang kami terus minta kepadamu, tambahkan kami hikmat, agar benar-benar Tuhan, kami mampu memaknai apa maksud dan kehendak firman-Mu dalam hidup ini. Dan firman-Mu ini yang terus akan memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau pakai pada saat ini, biarlah apa yang akan kami katakan semuanya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan akan nama Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan menyambut firman-Mu di saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana bacaan kita di sepanjang minggu ini, kembali kita akan membaca dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, dengan tema hiduplah dalam kasih dan pendamaian. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah hiduplah dalam kasih dan pendamaian. Kasih dan pendamaian adalah dua kata yang sangat berkaitan erat. Orang yang memiliki kasih pasti akan berupaya untuk hidup dalam pendamaian. Sebab tidak mungkin orang memiliki kasih jika ia tidak memiliki pendamaian, dan tak mungkin ada pendamaian tanpa ada kasih. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma secara khusus, dan dalam bacaan kita ini dengan Rasul Paulus menasihati
tentang hal-hal yang sangat berkaitan dengan penerapan etika, moral untuk orang-orang yang percaya. Karena jemaat telah menerima keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus, di mana melalui Tuhan Yesus Kristus keselamatan kita peroleh bukan dengan perbuatan kita sebagai manusia, tetapi semuanya itu oleh karena karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan iman kepadanya lah yang membukakan pembenaran hidup itu. Jadi manusia diselamatkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman kepada Kristus Yesus. Namun sekalipun keselamatan itu diperoleh secara cuma-cuma, bukan dengan perbuatan manusia, tetapi hidup kita harus juga memiliki moral dan etika yang terus menjadi bagian bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat dengan berbagai nasihat, yaitu pertama, hendaklah kasih, jangan pura-pura. Harus saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat, tetap bersemangat melayani Tuhan, dan jangan sampai kerajinan kita menjadi kendor. Tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, serta terus bertekun di dalam doa. Suka menolong dengan memberi tumpangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkatilah mereka yang menganiaya kita. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata kutuk, dan bersukacita dengan orang yang bersukacita, serta menangis dengan orang yang menangis. Kita harus hidup sehati sepikir, dan jangan pernah menganggap diri kita pandai. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Kita harus hidup berdamai dengan semua orang, dan janganlah menuntut pembalasan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dan janganlah kita dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita percaya ketika Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, kita mengundang Roh Kudus untuk selalu ada dalam hidup kita, maka kita sungguh percaya segala hal ini mampu kita lakukan, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Meskipun secara manusia terkadang ada keraguan, ada kekhawatiran, bahkan kebimbangan dalam hidup ini, tetapi kita sungguh yakin ketika ada niat yang tulus dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengajaran Rasul Paulus ini sebenarnya menyatakan bagaimana seharusnya sikap hidup kita sebagai pengikut Kristus yang telah menerima karya penyelamatan dalam hidup kita. Karena kasih adalah alasan kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan kita sebagai manusia dan dunia ini. Nah, bagaimana dengan hidup kita pada saat ini? Sesungguhnya kita adalah makhluk sosial yang memang harus hidup berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak mungkin hidup sendiri atau hanya hidup sendiri saja, karena hidup kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi kita tahu di masa ini, dalam setiap kemajuan di segala aspek kehidupan, banyak orang cenderung untuk hanya mementingkan kepentingan
atau kebutuhan diri sendiri atau sekelompok orang, hanya mementingkan kesenangan, bahkan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, dan kita mulai tidak peduli lagi dengan sesama kita yang lebih membutuhkannya. Terjadi keegoisan, terjadi keserakahan, kita tidak mampu membagi berkat dengan sesama kita. Kita tidak mampu menerapkan kasih di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap tanggung jawab kita, ketika Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kesempatan untuk berkarya, marilah semuanya itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita diberkati secara materi oleh Tuhan lewat setiap perjuangan kehidupan dan pekerjaan kita, marilah berkat-berkat itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup bersosialisasi dengan lingkungan di mana kita berada. Janganlah ada kepura-puraan, janganlah ada kemunafikan, dan biarlah ada ketulusan di dalam hidup ini, ada keikhlasan dalam kita menjalani hidup. Ketulusan saling mengasihi harus tercermin dalam pola sikap hidup kita hari lepas hari, meskipun dalam berbagai keadaan kita sebagai manusia. Kita harus berempati dengan sesama, dan kita mampu untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudara, ibu-ibu Tuhan yang diberkati, marilah dalam hidup ini kita terus memuliakan Tuhan. Kita harus saling memberi hormat, membuat orang lain bersukacita, dan menjadikan mereka berarti dalam kehidupan ini. Karena kita tidak mampu hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Kita harus hidup taat, kita harus hidup bersama, dan dalam berbagai kesempatan hidup ini, kehadiran orang Kristen terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dalam situasi, bahkan dalam segala apa yang sementara kita alami saat ini, di tengah-tengah kita sementara berperang melawan COVID-19, kita yakin ketika kita menaati segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh gereja, maka pergumulan ini kita imani semuanya akan berakhir. Kita kembali akan hidup secara normal dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita juga harus mampu membangun relasi yang positif dengan sesama kita. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Rasul Paulus menasihatkan jemaat untuk selalu mencintai perdamaian. Perdamaian haruslah diperjuangkan dan berusahalah untuk mendapatkannya. Perdamaian bukan hal yang hanya ditunggu untuk dilakukan kepada orang, tetapi juga harus diupayakan dari diri kita sendiri. Dan janganlah kita terus mengeraskan hati, karena firman Tuhan berkata, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Mungkin agak mudah kalau kita yang membuat orang tidak senang kepada kita, lalu kita membangun jembatan perdamaian. Tapi kalau orang membuat kita marah dengan sikapnya, benci sikapnya, emosi dengan sikapnya, ada kalanya tidak mudah bagi kita untuk lebih dahulu membangun jembatan perdamaian. Saudara-saudara, sekecil apapun kebaikan dan ketulusan yang kita lakukan dalam hidup ini,
meskipun kita harus mendapat tantangan ataupun kebaikan kita mendapat penolakan dari segelintir orang, kita yakin Tuhan ada di pihak kita, dan kita sungguh percaya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ketika semuanya itu kita lakukan dalam sebuah ketulusan, maka kita percaya Tuhan yang akan membela kehidupan kita. Oleh karena itu, hiduplah dalam kasih dan pendamaian, dan semoga dengan kerendahan hati kita sambut firman ini, bahkan mampu memberlakukannya dalam kehidupan, sehingga hidup kita sebagai istri, sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga, dengan berbagai aktivitas hidup kita mampu menjadi teladan dalam mewujudkan kasih dan pendamaian di tengah-tengah hidup keluarga kita, bahkan pun di mana Tuhan boleh tempatkan kita untuk hidup dan berkarya. Tidak ada yang sulit kalau Tuhan terus dihadirkan di dalam kehidupan kita semua. Semoga kebenaran firman Tuhan ini yang terus akan menguatkan kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang menyembah-Mu Tuhan dalam kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup dan umur panjang yang selalu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami sungguh bersyukur atas setiap bentuk kehidupan yang boleh kami lalui bersama dalam suka duka mewarnai kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, bahkan untuk kesempatan yang indah ini kami, wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, boleh beribadah kepadamu. Sesungguhnya kami percaya Tuhan, ini adalah merupakan bagian berkat Tuhan yang patut kami syukuri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan di tengah-tengah apa yang sementara menjadi pergumulan jemaat bahkan masyarakat. Ketika kami sementara berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Namun kami sungguh percaya Tuhan, semuanya itu tidak membatasi ruang dan waktu kami untuk kami tetap selalu mencari hadirat-Mu yang kudus, yang kami sungguh percaya semuanya itu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Kami sungguh percaya Bapa, firman ini
yang terus akan menerangi jalan hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tetap selalu ada, memberikan kami kekuatan, sukacita dan pengharapan untuk kami terus boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, kami terus akan pelihara firman ini untuk kami jadikan pegangan ketika kami mau melanjutkan terus kehidupan ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih karena sampai pada saat ini Engkau masih memberkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu, ketika kami Tuhan diberikan tanggung jawab oleh-Mu untuk menopang kehidupan keluarga dalam setiap bentuk kehidupan pekerjaan dan pelayanan kami, mendampingi suami, anak-anak, bahkan orang tua kami, hidup dengan sesama kami, dalam berbagai tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu Tuhan, bahkan dalam setiap kekurangan dan keterbatasan kami, selalu kami memohon Bapa, kuatkan kami, teguhkan iman kami, untuk kami tetap selalu berjuang dalam hidup ini. Kami mampu keluar dari masalah-masalah kehidupan kami, bahkan kami mampu Tuhan menopang akan kehidupan perekonomian kami di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami selalu ada kasih ketika kami menuntun kehidupan anak-anak kami. Bapa, tolonglah kami semua, kasihanilah kami, bahkan buka-buka jalan untuk kami Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami biar diberkati oleh Tuhan, sehingga lewat setiap pekerjaan kami boleh diberkati. Kami mampu membiayai setiap kehidupan pendidikan, bahkan masa depan anak-anak kami. Lindungilah keluarga kami, lindungilah orang tua kami, anak-anak kami yang oleh karena tugas dan tanggung jawab harus terpisah dengan kami. Tapi kami percaya bahwa sebagaimana Tuhan menyertai hidup kami, hal yang indah juga selalu akan menjadi bagian untuk kehidupan keluarga kami dan anak-anak kami. Engkau yang akan memberkati masa depan setiap harapan hidup anak-anak kami. Mereka akan merajut masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Lindungilah kami Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka, kecelakaan, bahkan sakit penyakit, orang-orang jahat yang bermaksud tidak baik dalam hidup kami. Agar dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu tenang untuk menjalani hidup ini. Terima kasih untuk kehidupan ini Tuhan. Bahkan pun kami tak lupa berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dalam kehidupan kami, para pendeta, guru agama, penatua syamas, kostor, pegawai gereja, bahkan seluruh jemaat-Mu yang terus memberi diri dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami mampu memberi diri, bergandengan tangan untuk terus menopang setiap program yang ada di jemaat kami. Bahkan pemerintah yang ada di Kelurahan Lansot, Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Bororing bersama dengan keluarga yang terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami semua sebagai masyarakat. Biarlah Tuhan, kami akan bergandengan tangan dan menopang setiap program yang ada di masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami pun terus menopang dalam doa, dalam kami mau memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah kami, berikanlah kami hikmat surgawi Tuhan, agar segala pergumulan yang sementara kami hadapi ini, ketika Tuhan berkenan dan berkuasa atas hidup kami, maka segala kekhawatiran kami itu akan diangkat oleh Tuhan, dan kami kembali Tuhan akan menikmati kehidupan yang normal, bekerja, dan kami akan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami sungguh percaya itu akan menunjang setiap program yang ada di jemaat kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami
bahkan pergumulan kami sekalipun, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan pertolongan. Dan biarlah Bapa, kehendak-Mu yang selalu jadi dalam kehidupan kami, dan bukan kehendak kami sebagai manusia. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Ini doa syukur permohonan kami ya Bapa. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah pada saat ini, diundang berdiri dan kita menyanyi bersama-sama sebagai lagu penutup Mars Wanita Gereja. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua.